Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilma wa na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma rizqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal lillahi ta'ala. Alhamdulillah di siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan berbagai macam bentuk ketaatan. Juga Allah Ta'ala masih memberikan kepada kita berbagai macam bentuk kenikmatan yang begitu banyaknya. Tentunya kenikmatan itu untuk kita syukuri dengan tidak menjadikan segala bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepadanya. Karena hakikat dari syukur yang wajib adalah tidak menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di dalam bermaksiat kepadanya. Insya Allah di siang hari ini kita kembali akan melanjutkan pembacaan kita di dalam kitab Sami'atus Syaikh Yaqul, nasihat-nasihat arahan yang keluar dari mulut guru kita semua, Maulana Syekh Abdullah Al-Harari, yang mana kitab ini dihimpun oleh murid beliau Syekh Jamil Halim, dengan harapan bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita baca menjadi petunjuk, menjadi pegangan kita di dalam medan dakwah, terutama di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga apa yang kita dengar dari nasihat-nasihat Syekh ini menjadi atau berbekas di dalam hati kita, insyaallah. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Al-jur'atu fi qaulil haq. Berani di dalam mengungkap kebenaran. Qala al-imamu Al-Harari radhiyallahu anhu, telah berkata al-Imam Al-Harari, semoga Allah meridhoinya, la yakmulu imanul mu'mini hatta yakuna jari'an fi qaulil haqq. Jadi tidak sempurna keimanan seseorang atau keimanan seorang mukmin sehingga dia adalah seorang yang pemberani di dalam mengatakan, mengungkapkan pendapat ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah. Alhamdulillahi jama'atuna fihim jura'a. Dan alhamdulillah, kata Syekh, bahwa di jamaah kita atau di murid-murid kita, kata Syekh Abdullah, adalah ada di antara mereka yang para pemberani. Syekh Jamil di sini mengatakan bahwa ketika Syekh mengatakan ungkapan ini, alhamdulillah bahwa di antara jemaah kita ada yang pemberani. Syekh Abdullah ketika itu menyebutkan
beberapa orang dengan nama, disebut dengan nama, bahwa di antara orang tersebut yang disebutkan oleh Syekh Abdullah adalah Syekh Abdurrahman Ammash. Syekh Abdurrahman Ammash, mungkin beliau di antara sama para pemuka atau murid tertua dari Maulana Syekh Abdullah Al-Harari, yang sekarang sebagai wakil dari Syekh Husam Qaraqirah. Jadi wakilnya adalah Syekh Abdurrahman Ammash. Beliau adalah seorang yang jari'un fi qaulil haq, pemberani dalam mengatakan perkataan yang benar. Tentu ketika kita menyebarkan atau mengajarkan terhadap orang tentang perkataan atau tentang sesuatu yang benar, itu harus dilandasi dengan hikmah. Karena nggak cukup ketika orang memiliki keberanian doang, tapi tidak dilandasi dengan hikmah dan hilm. Sekarang ada sebagian istilahnya orang syahamah, bisa dikatakan sebagian dari ikhwanuna. Mereka pemberani, tapi ada dari mereka yang sebagian tidak dilandasi dengan hikmah di dalam berdakwah. Sehingga bisa jadi bahwa di dalam hal tersebut adalah berindikasi mempersempit dakwah atau tidak diterimanya dakwah orang tersebut di dalam menyampaikan kebenaran. Syekh Abdullah itu memberikan atau mengajarkan kepada kita bahwa ketika mentahdzir orang itu dilihat dulu objek yang akan kita tahdzir, siapa orang tersebut. Jadi kalau seandainya orang tersebut tidak bisa disebutkan nama, maka jangan dulu disebutkan nama. Jadi kalau orang tersebut tidak akan menerima ketika disebutkan nama si fulan yang dikaguminya, jangan dulu disebutin nama. Dia sampaikan dulu kebenarannya sebagaimana sehingga mereka menerima. Toh dengan seiringnya waktu, dengan seiringnya zaman, orang tersebut akan sadar dengan sendirinya. Orang tersebut juga akan sadar dengan seiringnya. Kecuali kalau memang kita istilahnya bisa mengajar dengan murid-murid kita yang istilahnya udah benar-benar satu manhaj gitu. Nyebutin siapapun, menyebutin kesalahan siapapun, ya mereka pasti menerima kan gitu. Tapi beda keadaannya ketika kita terjun ke masyarakat. Orang belum tentu menerima, makanya di situ perlu hikmah, perlu kehati-hatian, perlu metode, perlu cara agar dakwah yang kita lakukan ini diterima oleh masyarakat, diterima oleh orang-orang. Nah itu. Terus waqala radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh juga berkata, allamnahum al-jur'ata fastasadu fi qaulil haqq. Jadi kita, kata Syekh Abdullah, atau saya telah mengajarkan kepada kepada murid-murid saya tentang keberanian. Hingga akhirnya mereka laksana singa di dalam mengungkapkan kebenaran. Nah, jadi perlu digarisbawahi bahwa beda antara keberanian dibarengin dengan hikmah dengan yang namanya tahawur. Tahawur itu ya bisa dikatakan selengean, bisa dikatakan sembarangan, nggak ada aturan. Nah, akhirnya dia meskipun sesuatu yang dia sampaikan adalah sesuatu yang benar, tapi tidak dilandasi dengan hikmah, itu adalah sesuatu yang berbeda. Makanya di sini yang dikatakan oleh Syekh Abdullah bahwa kita telah mengajarkan mereka keberanian, artinya apa? Dilandasin dengan hikmah. Artinya dilandasin dengan cara, metode, uslub. Makanya
apa ya, masyayikh itu adalah, atau murid-muridnya Syekh Abdullah itu adalah seperti madrasah bagi kita, seperti madrasah bagi kita. Akhirnya saya, ketika misalkan kita pengen di dalam bentuk pengajaran kita, di dalam dakwah kita itu dengan lembah lembut, ada Syekh Fulan yang menjadi contoh buat kita. Ketika kita pengen di dalam dakwah kita istilahnya lantas, tegak, tegas, teriak, itu ada juga murid dari Syekh Abdullah yang seperti demikian yang bisa dijadikan contoh untuk kita. Itu makanya dikatakan bahwa mereka semua adalah madrasah buat kita. Tinggal siapa? Tinggal dari kita memilih mana yang istilahnya cocok dengan diri kita masing-masing. Nah, waqala radhiyallahu anhu asyaja'atu tuktasab. Keberanian itu, kata Syekh, adalah bisa diraih. Bisa diraih. Saya pernah diceritakan oleh Syekh Tariq Laham. Beliau yang cerita sendiri di hadapan kita ketika itu. Bahwa dulu itu ketika saya menggantikan khutbah Syekh Nizar. Ketika itu beliau sedang berhalangan, kemudian memerintahkan Syekh Tariq Laham untuk menggantikan. Pertama kali khutbah. Kemudian ketika khutbah Syekh Nizar datang. Artinya Syekh Nizar datang mendengarkan kepada khutbahnya. Di situ beliau gugup, di situ beliau istilahnya rada gemetar gitu kan. Hingga akhirnya lama-kelamaan itu semua adalah membutuhkan kepada proses. Yang penting adalah bahwa orang senantiasa terus kontinuitas belajar, mencari pengalaman. Bahwa istilahnya yang kita butuhkan, terutama anak muda gitu, yang di bawah 30 tahun, bahwa kekayaan itu adalah dengan pengalaman. Kekayaan itu adalah dengan memperbanyak pengalaman dan percobaan, bukan dengan memperbanyak material. Ini bukan perkataan saya, ini perkataan khatib. Jadi itu bahwa umur yang masih di bawah 30 tahun itu perbanyak pengalaman, perbanyak percobaan, jangan pernah puas dengan sesuatu yang kamu miliki sekarang. Ketika kemudian selain dari itu bahwa ketika melakukan sesuatu itu cobalah untuk mencari hal-hal yang lebih sulit. Artinya misalkan untuk menggapai satu tujuan tertentu ada dua cara, yang satu mudah, yang satu sulit. Pilih jalan yang sulit. Ini bukan dari saya, ini dari saya pribadi. Nah, itu kata Syekh bahwa keberanian itu dapat diraih. Waqala kemudian Syekh juga berkata, anna uhibbul usud. Kata saya mencintai singa-singa. Artinya apa? Bahwa mereka yang memiliki keberanian di dalam membela agama ini. Itu bahwa orang tersebut dicintai oleh Syekh Abdullah. Wa qala radhiyallahu anhu alladzi yuhibbu an yakuna jari'an liqaulil haqq la yakhafu qaulal haqqi li ajlin nas. Jadi orang yang orang yang dicintai oleh Allah, Allah jadikan dia seorang yang pemberani, perkataan yang benar, pendapat yang benar. Artinya apa? Dia tidak takut ketika menyampaikan perkataan yang benar oleh omongan manusia kiri dan kanan, oleh cacian, cercaan manusia, omongan manusia kiri dan kanan, selama dirinya di dalam kebenaran, selama dirinya di dalam hal yang Allah ridhoi, dia senantiasa terus kontinuitas di dalam
hal tersebut. Kenapa? Karena ridhonya manusia itu adalah sesuatu yang tidak bisa diraih. Orang bagaimanapun bentuknya tidak akan pernah selamat dari omongan manusia. Orang yang pintar diomongin, orang yang bodoh juga sama diomongin, orang yang kaya diomongin, orang yang miskin juga sama diomongin, orang sakit diomongin, orang sehat juga sama diomongin. Makanya ridho manusia adalah sesuatu yang tidak bisa diraih. Kan tetapi ridhonya Allah adalah sesuatu yang bisa diraih. Raih oleh kita sesuatu yang bisa diraih dan tinggalkan sesuatu yang tidak bisa diraih. Itu orang yang cerdas. Jadi selama kita berada di dalam sesuatu yang Allah ridhoi, teruskan. Wa qala radhiyallahu anhu, yang bagi lil mu'mini an yaghduba lillahi ta'ala. Semestinya bagi seorang mukmin itu marah karena Allah. Jadi, marah karena Allah. Wa yungkirul munkarul kufra, dan juga mengingkari ketika melihat kemungkaran, seperti kemungkaran dari bentuk kekufuran, wa madunal kufri minal muharramati, dan sesuatu yang di bawah kekufuran dari hal-hal yang diharamkan. Mu'tamidan, dengan bersandarkan, mutawakkilan, dan bertawakal ala Allah, kepada Allah. Jadi orang kalau melihat kemungkaran, terutama dari orang-orang yang dekat dengan kita, gitu istilahnya, yang istilahnya mereka tidak akan lari dari kita, senantiasa kalau seandainya melihat kemungkaran muncul dari mereka, kalau seandainya terus-menerus itu terjadi dari mereka, bisa kita untuk marah. Marahnya itu adalah tentu hanya karena Allah, dalam segi atau dalam bentuk konteks mengingkari suatu kemungkaran tersebut, baik itu adalah sampai kepada batas kufur atau sekedar hal yang perkara yang diharamkan. Nah, al-qaulu fil haqqi la yuqarribu ajalan wa la yaqta'u rizqan, karena menyampaikan kebenaran itu pada hakikatnya tidak akan mempercepat kematian dan juga tidak akan memutus rizki. Tidak akan mempercepat kematian dan tidak akan memutus rizki. Kematian kita sudah tertulis, rizki kita sudah tertulis. Terkadang ada sebagian orang yang da'watuhu fi amplopihi begitu. Ngajarnya itu tergantung amplop, lihat dulu siapa yang undang, siapa yang itu, yang bukan begitu. Bukan begitu. Amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran itu tidak akan mempercepat rezeki, tidak akan mempercepat kematian, dan tidak akan memutus rezeki. Jadi orang kalau keyakinannya udah seperti ini, dia akan jalan lurus terus. Tidak akan nyelempeng ngareng kanan ngareng kiri. Allah Ta'ala katabal ajala likulli syakhsin mata yamut. Oleh karena Allah sudah menentukan kematian bagi setiap orang, kapan dia akan mati. Ada seorang sahabat, dia senantiasa ikut perang. Harapannya pengen mati di medan perang. Ada perang ikut. Tujuannya, harapan dia adalah pengen mati di tempat perangan, di medan perang. Tapi apa nyatanya? Matinya di atas kasurnya. Itu artinya apa? Bahwa kematian kita itu sudah ditentukan. Dengan amar ma'ruf nahi munkar, jangan takut mati. Kalau saya nyerang ini gitu kan, misalnya. Kalau saya berbicara tentang si fulan nanti terjadi demikian. Enggak. Mati kita sudah tertulis. Wa bi ayyi sababin yamut, juga Allah telah menentukan
Dengan sebab apa dia mati? Lihat contoh adalah bagaimana Syekh Nizar, murid dari Syekh Abdullah, bahwa bagaimana beliau sangat pemberani. Hingga akhirnya beliau mati syahid, mendapatkan derajat syahadah, dibunuh secara zalim oleh orang-orang Wahabi. Itu semua adalah sudah ditentukan. Itu semua sudah ditentukan. In kana bil qatli wa in kana 'alal firas. Sama halnya dengan dibunuh ataupun matinya di atas kasurnya dia, atau au bil qaraq, atau dengan tenggelam, au bi ghairi dzalik, atau dengan sebab-sebab lainnya. La yamutul insan illa bi ajal. Artinya seseorang tidak akan mati kecuali dengan datang kepada dia ajalnya. Kalau ajalnya belum datang, ya udah nggak akan mati-mati. Kalau bagaimana? Bahwa kematian adalah sudah sesuatu yang sudah ditentukan. Wala ya'til insanu rizqan illa billadzi kataballahu lahu. Dan rizki itu tidak akan datang kepada manusia atau kepada seseorang kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan buat orang tersebut. Itu artinya apa? Bahwa rezeki pun sudah ditentukan. Kalau orang udah berpikir nyampe situ, sampai di sini menjadi keyakinan buat dirinya, tenang hidup dia. Tenang hidup dia. Subhanallah. Allah Ta'ala yarzuquna jur'atan liqaulil haqqi. Amin. Fadlu tahdziri min ahli dolal. Keutamaan mentahdzir golongan yang menyimpang. Qala Imamul Harari radhiyallahu anhu, allazi yuhadziru min ahli dolal sawabuhu indallahi mislul mujahid allazi yujahidul kuffara bisayf. Misluhu. Jadi orang yang mentahdzir manusia dari golongan menyimpang, dari orang yang menyimpang, pahalanya menurut Allah itu seperti seorang mujahid yang berjihad di medan perang melawan orang-orang kafir dengan pedang. Masya Allah. Gede kali pahalanya. Bal yakunu fi ba'dil halati a'zamu sawaban min dzalikal mujahid. Bahkan di sebagian keadaan bisa saja pahala orang yang mentahdzir manusia dari golongan sesat itu pahalanya lebih besar daripada seorang yang berjihad melawan orang-orang kafir. Dalam sebagian keadaan bisa saja seperti itu. Ba'dus salafi alladzi kanu fi awwalil qarni tsani al-hijri qala, sebagian ulama salaf yang mereka hidup di abad kedua. Jadi ada istilah namanya ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf adalah mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah. Itu namanya ulama salaf. Zamannya sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in sampai 300 tahun pertama Hijriah namanya ulama salaf. Dan yang datang setelah itu dinamakan ulama khalaf. Nah, kenapa istilahnya ada pemetaan yang seperti ini? Karena mereka yang hidup di 300 tahun pertama Hijriah masuk dalam keutamaan hadis Rasulullah dengan sebaik-baiknya abad. Dalam hadis dijelaskan khairul quruni qarni, sebaik-baiknya abad adalah abad di mana aku hidup. Sumalladzina yalunahum sumalladzina yalunahum. Kemudian abad setelahnya dan abad setelahnya. Itu yang disebut dengan ulama salaf. Jadi bohong apa yang dikatakan oleh orang Wahabi mengaku diri mereka sebagai salafi. Mereka bukan salaf dari segi zaman, juga bukan salaf dari segi keyakinan. Salaf dari segi zaman ya jelas karena mereka tidak hidup di 300 pertama Hijriah. Dari segi keyakinan juga, segi akidah mereka bertentangan dengan keyakinan ulama salaf.
Adapun tujuan orang-orang Wahabi menamakan dirinya dengan sebutan Salafi untuk mengkelabui orang-orang awam, Nah, ada sebagian ulama salaf yang hidup di abad kedua Hijriah mengatakan bahwa membunuh Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan ad-Dimashqi ini adalah pentolan orang-orang Qadariyah. Jadi Ghailan al-Qadari ini adalah dia pentolan dari golongan namanya Qadariyah. Dia Ghailan al-Qadari atau Ghailan ad-Dimashqi al-Qadari ini adalah tadinya budak dari Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian dimerdekakan oleh Utsman. Orang tersebut Ghailan ad-Dimashqi hafal Quran. Tadinya punya majelis wa'ad. Majelis istilahnya apa? Majelis wa'ad itu yang berisikan tentang nasihat-nasihat, arahan-arahan di Masjid Nabawi. Kemudian apa? Muncul dari dia penyimpangan-penyimpangan, bahkan kesesatan-kesesatan mengatakan bahwa manusia adalah mampu menciptakan perbuatan yang disengaja. Ini Ghailan al-Qadari ad-Dimashqi. Nah, ulama salaf mengatakan bahwa membunuh Ghailan itu lebih afdol daripada membunuh 1000 kafir dari Rumi dan Turki. Al-Atraq kanu kufar fi dzalika zaman. Kenapa? Oleh karena orang-orang Turki ketika itu zaman di abad kedua mereka adalah orang-orang kafir. Ma dakhalahumul fathul islami. Jadi belum kemasukan orang-orang Islam, belum takluk jatuh kepada agama Islam. Itu kan Istanbul atau yang dalam hadis dijelaskan la tuftahan al-Qistantiniya, Konstantinopel, atau bahasa sekarangnya adalah Istanbul di Turki. Itu tadinya sebelum takluk ke dalam agama Islam atau kepelukan umat Islam itu dikuasai oleh Rum. Ketika itu posisinya belum jatuh ke dalam agama Islam. Wa haqiqatan huwal amru hakadha. Al kafirul mu'alin, orang kafir yang terang-terangan. La yantasibu ilal Islam. Pada hakikatnya mereka tidak menisbatkan dirinya kepada Islam, kan begitu. Tidak tahaddasa ma'al muslimin ketika mereka ngobrol dengan orang-orang muslim. Artinya apa? Bahwa ketika orang kafir ngobrol berbincang-bincang dengan muslim, mereka tidak menisbatkan, tidak mengaku diri mereka bahwa dia bagian dari Islam, tidak. Artinya apa? Dengan demikian bahwa orang muslim itu tidak akan mengambil perkataan dari orang-orang kafir tersebut yang ngobrol dengan dirinya. Nah, adapun orang yang membaca Al-Quran, kemudian menuturkan ayat-ayat, maka itu bekasnya di hati umat Islam itu cepat gitu kan. Nah, makanya kenapa mentahzir, memperingatkan manusia dari orang golongan-golongan sesat seperti misalkan di zaman sekarang Wahabiyah, Hizbul Ikhwan, Hizbut Tahrir. Kenapa hal ini lebih didahulukan? Karena mereka semua adalah menisbatkan diri kepada agama Islam. Ayat Quran yang dibaca sama dengan kita. Hadis-hadis yang dibaca juga sama dengan kita. Tapi apa secara keyakinan mereka bertentangan dengan akidah Islam, keyakinan Islam. Makanya kata saya sering dituturkan, diucapkan bahwa orang yang mengikuti ketiga golongan ini bisa saja dia keluar dari agama Islam tanpa dia sadari. Bisa saja keluar dari agama Islam tanpa dia sadari. Makanya memiliki efek bekas yang begitu cepat di hati orang Islam. Karena mereka nisbatnya kepada Islam. Makanya tadi apa dikatakan bahwa membunuh Ghailan al-Qadari ad-Dimashqi itu
itu lebih afdal daripada membunuh 1000 kafir. Kenapa? Karena tadi yang membedakan. Bagaimana telah kita jelaskan. Wa qala radhiyallahu anhu, kemudian Syekh juga mengatakan ihanatul mubtadi' fil aqidati jihad. Jadi menghinakan seorang ahli bid'ah di dalam akidah seperti Wahabiyah, Hizbul Ikhwan, Hizbut Tahrir, itu adalah jihad. Menghinakan mereka, menghinakan ahli bid'ah di dalam keyakinan adalah jihad. Misalkan ada orang menyampaikan lagi apa gitu, keluar dari dia perkataan ya istilahnya yang tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah, dijelaskan, dibantah, sehingga akhirnya apa, bisa mempermalukan dia, menghinakan dia, itulah jihad. Wa qala radhiyallahu anhu, kemudian Syekh juga berkata, nahnu nu'addil wajiba alladhi aujabahu Allahu min at-tahdzir min du'atid dhalal. Kita itu menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan dari memperingati manusia memperingati manusia dari golongan yang menyimpang. Kenapa? Oleh karena mereka tidak bisa membedakan antara, artinya kenapa? Oleh karena manusia, sebagian orang itu tidak bisa membedakan antara baik dan buruk. Nah, makanya kenapa bisa saja mereka mencintai, menyukai para masyayikh, para guru-guru dari golongan yang menyimpang, Nah, itu baik. Makanya ketika kita jelaskan kebenaran, kita tahzir mereka, mengatakan istilahnya apa, bahwa mereka akan mundur, akan mundur, akan menyerah. Artinya apa? Sebagian orang kan banyak fakta di zaman kita sekarang ini yang seperti itu. Itulah pentingnya kita untuk mentahdir golongan yang menyimpang. Karena banyak. Yajibut tahdzir 'alal manabiri yaumal jum'ati minal munkarat. Diwajibkan untuk mentahdzir kemungkaran-kemungkaran di atas mimbar ketika hari Jumat. Diwajibkan mentahdzir di atas mimbar ketika hari Jumat terhadap kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di kalangan orang-orang awam. Kenapa? Oleh karena mereka orang-orang awam yang bodoh adalah mereka terkadang datang ke masjid itu hanya di hari Jumat doang. Karena lantas ketika demikian, ketika mereka tidak mendengar tahdzir dari kekufuran-kekufuran, mereka akan tetap berada di dalam kekufuran tersebut. Kan bisa jadi demikian. Nah, makanya di dalam mentahdzir di hari Jumat di atas manabir, di atas mimbar-mimbar adalah merupakan bentuk penyelamatan terhadap sebagian orang dari kekufuran-kekufuran. Nah, bahkan ulama Hanafiyah mereka mengatakan bahwa wajib atas seorang khatib yang khutbah di atas mimbar untuk menyebutkan macam-macam bentuk kekufuran di atas mimbar. Wa qala radhiyallahu anhu, terdapat dalam sebuah asar ketika muncul ahli bid'ah, akidah yang rusak, wasakatal alim, dan diam orang alim itu pada diam, la'anahullah, maka Allah melaknatnya. Nauzubillah. Wallahu a'lamu bishawab. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Kalau tidak ada mungkin kita tutup sampai di sini perjumpaan kita. Barakallahu fikum. Akramakumullah.
Allah yang fahamkum. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walil mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.